Malam itu, langit di atas hutan angker benar-benar muram. Awan tebal menggulung menutup cahaya bulan, membuat suasana di lapangan tua di tengah hutan semakin mencekam. Tanah lapang itu sudah lama dibiarkan terbengkalai, dipenuhi rerumputan liar, dan diapit pohon-pohon beringin besar yang tampak seperti berjaga dalam diam. Tapi malam ini suasananya berbeda. Ada getar di udara, ada sesuatu yang bangkit. Kabut turun perlahan, menyelimuti bumi dengan dingin yang menusuk. Tapi bukan manusia yang merasa gentar. Justru para makhluk gaib dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan. Dari balik pepohonan, dari dasar sumur tua, dari lipatan dimensi gelap, mereka muncul satu persatu, memenuhi tepian lapangan dengan riuh rendah. Mereka tak sekadar hadir. Mereka menantikan dengan mata menyala dan napas berembus mistis, turnamen paling bergengsi dunia hantu, Panjat Pinang Hantu. Sebuah gubuk bambu dibangun tinggi sebagai panggung komentator. Lampu minyak menggantung goyah tertiup angin. Di balik tirai lusuh, dua sosok berdiri gagah, atau setidaknya berusaha terlihat begitu. Selamat malam pemirsa Baraya Channel, kembali lagi bersama saya Buto Ijo, langsung dari lapangan Lingsir di tengah hutan angker Nusantara. Suara berat dan besar itu menggema melalui pengeras suara kuno yang dikerjai para tuyul ahli teknik. Dan saya Nyi Pelet yang malam ini akan menemani kalian menyaksikan laga paling mistis, penuh drama dan licin luar biasa. Panjat Pinang Hantu. Sambung suara merdu menggoda dengan nada seperti penyihir sinetron jam 10 malam. Seperti yang sudah kita tunggu selama 100 tahun terakhir, malam ini akan ada pertarungan antar 3 tim hantu dari berbagai belahan dunia. Masing-masing akan bertarung memperebutkan hadiah-hadiah unik dan tidak dijual di pasaran. Betul Mas Buto, hadiahnya luar biasa. Ada cermin penangkap roh, jimat lintas dimensi, tongkat pengendali arwah, hingga parfum arwah penasaran. Cocok untuk hantu yang ingin sedikit gokil. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Oke. Pohon pinang itu berdiri menjulang seperti tiang takdir di tengah lapangan tua. Ada 3 batang, tinggi dan ramping, berdiri tegak di antara rerumputan liar dan tanah retak yang mulai diselimuti kabut malam. Batang-batang itu dilumuri minyak dari sumur angker. Minyak hitam yang mengkilap di bawah cahaya obor, berbau aneh seperti cendana yang sudah terlalu lama disimpan. Bercampur aroma bunga kuburan yang basah. Konon, minyak itu diambil dari dasar sumur gaib, tempat yang tak pernah kering. Di pucuk tiap pohon, hadiah-hadiah menggantung bergoyang pelan tertiup angin. Bukan hadiah biasa, ada cermin penangkap roh yang kabarnya bisa menunjukkan masa lalu seseorang yang sudah mati. Keris terbang dengan ukiran mantra kuno, boneka voodoo asli Haiti yang pernah dipakai dalam perang gaib. Ada jimat kuno yang terbuat dari kulit harimau gaib dan paling atas, menggantung di batang pinang utama, tongkat penguasa arwah multinasional, sebuah artefak mistis yang bisa mengendalikan makhluk dunia lain di 7 dimensi berbeda. 3 tim sudah berkumpul di sisi lapangan. Masing-masing berdiri saling menatap. Tim pertama datang dari tanah air. Wajah-wajah mereka sudah familiar di setiap cerita rakyat. Pocong terus-menerus loncat kecil-kecil sebagai pemanasan, mengingatkan semua orang bahwa tali di tubuhnya belum dibuka. Genderuwo berdiri di belakangnya, tubuh besar berotot dengan bulu lebat seperti permadani basah, berkeringat seperti baru keluar dari sauna jelangkung, muncul entah dari mana, tiba-tiba sudah ada di samping panitia sambil membawa papan dan pensil. Kuntilanak duduk di atas akar beringin, menyisir rambut panjangnya dengan sisir gading sambil sesekali tertawa kecil sendiri. Di belakang mereka, suster ngesot berusaha ngesot ke arah briefing, mengomel karena batu-batu di tanah membuat dengkulnya sakit. Tim kedua datang dari barat, dari Eropa dan Timur Tengah, dengan aura yang dingin dan elegan. Dracula berdiri angkuh, jubah merahnya berkibar pelan,
Wajahnya licin seperti habis dioles bedak bayi, tapi senyumnya memamerkan taring emas yang menyilaukan. Mumi dari Mesir menggeliat perlahan, membetulkan perban yang mulai longgar, sesekali batuk pasir. Vampir muda tampak energik, melompat-lompat kecil sambil berteriak-teriak dalam bahasa yang hanya dipahami oleh kelelawar. Grim Reaper berdiri di sisi mereka, diam, tenang, sabit besar menancap di tanah, matanya tersembunyi di balik tudung. Dan di ujung formasi, zombie sibuk memungut bagian tubuhnya yang berjatuhan. Jari, telinga, satu mata yang entah sejak kapan lepas. Tim ketiga lebih misterius. Mereka datang dari dimensi yang tidak semua hantu lokal tahu letaknya. Slenderman berdiri seperti bayangan yang terlalu nyata. Tubuh tinggi kurus menjulang, kepalanya hampir menyentuh awan rendah. The Nun duduk bersila, tatapannya kosong ke arah pinang. Bibirnya bergerak seperti membaca doa dalam bahasa yang tidak pernah ditulis. Werewolf mengendus-endus tanah sambil mencakar permukaan bumi. Napasnya berat dan beruap. Banshee melolong lirih, cukup pelan untuk tidak menakuti penonton, tapi cukup tajam membuat dua tuyul pingsan di tribun. Di samping mereka, Jack-o'-lantern dengan kepala labu bersinar oranye terang memutuskan meletakkan kepalanya di pinggir lapangan agar lebih ringan saat panjat nanti. Persiapan sebelum lomba lebih kacau dari yang dibayangkan. Genderuwo sempat adu mulut dengan tuyul karena berebut tempat duduk. Suara keduanya membuat obor di sekitar panggung mati seketika. Kuntilanak kesal karena Jack-o'-lantern salah menyisir rambutnya dan sisirnya terbuat dari ranting kering. Suster Ngesot marah besar karena tidak ada akses jalur rata, hanya tanah berbatu dan akar berserakan. Slenderman yang jarang bicara nyaris menginjak kepala pocong yang sedang tiduran di rumput. Panitia yang terdiri dari dukun-dukun tua pensiunan, lik berkumis lebat, dan dua siluman babi ngepet yang kini kerja serabutan sebagai tukang logistik, akhirnya naik ke panggung kayu di tengah lapangan. Seorang dukun memukul kentongan besar 3 kali. Peserta, siapkan diri, panjat pinang babak penyisihan dimulai. Sorakan dari tribun bergemuruh. Tuyul-tuyul berlarian menjajakan es genderuwo dan cilok darah. Hantu-hantu dari berbagai daerah berkumpul di bawah pohon beringin tua, menatap ke langit tempat hadiah-hadiah. Hadiah tergantung, seperti mimpi yang hanya bisa dicapai lewat kerjasama dan sedikit kecurangan. Tim Indo langsung bergerak. Genderuwo menempatkan diri di paling bawah, menjadi pondasi utama. Tubuhnya begitu besar sehingga butuh waktu 2 menit hanya untuk naik ke punggungnya. Pocong meloncat-loncat ke atasnya, menjaga keseimbangan meski kakinya terikat. Kuntilanak melilitkan rambutnya ke batang pinang, menciptakan semacam tambang alami. Jelangkung naik cepat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suster Ngesot tetap di bawah, memberi komando dari tanah sambil berteriak penuh semangat. Pocong, loncat ke kiri sedikit. Kunti, rambutmu ketempelan daun, bersihin dulu. Jangan sampai malu sama makhluk barat. Di batang pinang sebelah, tim Dracula sudah bermasalah. Zombie yang dijadikan pondasi langsung goyah, dan begitu Dracula naik, salah satu kaki zombie copot. Mumi mencoba menahan tubuh vampir, tapi perbannya melilit batang pinang dan malah membuat mereka berdua tergulung seperti lemper. Grim Reaper berusaha membantu dengan sabit, tapi malah membuat jubah Dracula tersangkut dan sobek. Penonton tertawa keras, vampir menggigit jari sendiri karena kesal. Tim misterius tak kalah rumit. Slenderman mulai memanjat dengan gerakan aneh, seperti laba-laba yang kelaparan. The Nun mencoba mengikuti, tapi Banshee tiba-tiba melolong karena kram perut.
Jack-o'-lantern tergelincir karena kulit labunya licin. Werewolf sudah sampai setengah batang, tapi berhenti karena tergoda menggaruk batang pinang. Di bawah, 2 tuyul membawa kipas sambil memotret mereka dari sudut estetis. 30 menit berlalu cepat. Panitia meniup trompet dari tanduk kerbau. Sorakan meledak dari penonton. Tim Indo berhasil mengamankan 2 hadiah, cermin penangkap roh dan jimat kuno. Tim Misterius membawa pulang boneka voodoo. Tim Dracula hanya berhasil menyentuh obeng pembuka portal yang entah kenapa malah digunakan untuk menyambung lengan zombie. Panitia berkumpul cepat. Beberapa lik berdiskusi dengan terbalik. Mereka memang bicara dari bawah tanah. Keputusan diambil. 2 tim dengan hasil terbaik maju ke final. Tim Indo dan tim Misterius. Langit malam itu menggantung berat, seolah menahan sesuatu yang belum ingin ia jatuhkan. Kabut kini lebih tebal dari sebelumnya, menggelayut di antara pohon-pohon beringin dan mengaburkan pandangan ke lapangan tengah. Obor-obor di sekeliling lapangan hanya berkedip samar, seperti tahu bahwa yang sedang berlangsung bukan sekadar lomba, melainkan perebutan takhta dunia arwah. Tiang pinang terakhir didirikan. Lebih tinggi dari 2 sebelumnya, lebih kurus, lebih licin, dan di puncaknya tergantung hadiah utama, tongkat penguasa arwah multinasional. Panjang, hitam legam dengan batu merah menyala di ujungnya. Siapapun yang menggenggamnya akan menjadi pemimpin dunia gaib selama 100 tahun ke depan. Final dimulai dalam keheningan tak ada suara, kecuali desir angin yang menerpa para peserta. Genderuwo berdiri paling bawah. Kali ini tanpa cengengesan. Matanya merah dan penuh tekad. Gue tahan siapapun. Gue gak mau jatuh cuma gara-gara licin lagi. Gumamnya lirih. Tangannya menggenggam batang pinang erat-erat, kakinya mencengkeram tanah seperti akar. Kuntilanak mengambil posisi di belakang, rambutnya kini diikat menjadi semacam tambang. Ujungnya menjulur naik, melilit batang pinang sepanjang 3 meter. Ia berbisik-bisik, entah pada siapa, mungkin pada rambutnya sendiri. Jelangkung berdiri tegak, diam seperti biasa, tapi seluruh tubuhnya bergetar halus, bukan karena takut, tapi karena siaga. Pocong mulai melompat-lompat, menyusun ritme untuk naik ke tengah. Dan kali ini, Suster Ngesot ikut serta naik ke atas Genderuwo, menjadi pengatur keseimbangan tim. Meski pelan, ia menggeser tubuhnya mantap, menarik-narik sisi kain putih pocong jika mulai melenceng. Di sisi lain, Slenderman bergerak cepat. Tubuhnya meliuk seperti asap, memanjat dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. Tapi minyak dari pinang membuat segalanya tak terduga. Bahkan makhluk tanpa wajah pun bisa terpeleset, dan kali ini itu benar terjadi. Tangannya yang semula melekat kuat, melorot perlahan. Di bawah, werewolf tampak gelisah, mencakar batang pohon dengan panik. Banshee tiba-tiba menjerit keras, bukan untuk menjatuhkan lawan, tapi karena salah urat. Jeritannya menggema ke seluruh lapangan, membuat obor-obor berkedip dan daun-daun beringin berguguran. Slenderman terpukul. The Nun yang mencoba naik perlahan menyentuh rambut kuntilanak. Tapi rambut itu justru berubah, menajam seperti kawat berduri menolak disentuh oleh siapapun yang tak diundang. The Nun mundur beberapa senti dan hanya menatap tajam, menahan sesuatu di dalam dirinya yang belum siap dilepaskan. Puncak pertarungan terjadi di atas tiang. Jelangkung dan Slenderman sampai hampir bersamaan. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Waktu melambat. Mereka saling dorong. Slenderman memperpanjang tangannya, menjulur seperti cambuk hitam ke arah tongkat. Tapi kuntilanak yang matanya kini merah menyala, berbisik sesuatu ke rambutnya. 5 cabang rambut menyentak ke atas, melilit tongkat seperti ular lapar dan menariknya ke arah jelangkung. Dalam sekejap, tangan kayu jelangkung menyentuh tongkat itu. Terjadi kilatan cahaya hijau. Langit mengguntur pelan, dan tiba-tiba semuanya berhenti.
Jelangkung menggenggam tongkat erat-erat dan mengangkatnya tinggi ke udara. Suara gemuruh terdengar dari arah tribun. Tuyul-tuyul menjerit kegirangan sambil membanting bendera kecil. Para lik menari liar, melempar selendang ke langit. Dukun-dukun tua menangis, bukan karena terharu, tapi karena mereka tahu sebentar lagi dunia akan berubah. Kemenangan diraih, tim Indo jadi juara, dunia gaib punya pemimpin baru. Dracula berdiri dan mengangkat topinya dengan hormat, meski tatapannya kelam. Denan menunduk pelan. Slenderman tak bergerak, tak berkata apa-apa. Jack O'Lantern memungut kepalanya dan duduk menyendiri di bawah pohon. Werewolf mengaum pelan sebelum pergi ke hutan. Namun yang paling mengejutkan adalah Jelangkung. Begitu tongkat digenggam dan cahaya menghilang, ia tidak bersorak, tidak turun, tidak memberi pidato. Ia hanya diam selama 3 detik, lalu menghilang, tanpa jejak. Beberapa makhluk percaya ada seseorang dari alam sebelah yang memanggilnya. Dan jika Jelangkung dipanggil, maka ia harus datang. Lapangan mulai sepi. Genderuwo duduk sambil ngelap peluh dengan daun talas. Kuntilanak sibuk selfie dengan nenek lampir yang datang sebagai jurnalis. Pocong loncat-loncat keliling lapangan sambil berteriak, membuat tuyul-tuyul tertawa terpingkal-pingkal. Di tengah lapangan, suster ngesot ke atas panggung kayu yang mulai keropos, membawa megafon kecil. Ia menatap ke arah tribun mengangguk penuh hormat dan berkata lirih, Ini bukti bahwa kerjasama, kesabaran, dan rambut yang cukup panjang bisa menaklukkan apapun. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Baraya Channel. Aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Kemana perginya Jelangkung? Dan siapa yang memanggilnya dari alam sebelah?